Nah, mulai ke Wisudi Maga yang kelima, Maga Nyana Dasana Wisudi, pemurnian dengan pengetahuan pandangan tentang jalan dan apakah bukan jalan. Sama sana nyana, pengetahuan yang menunjukkan nama rupa sebagai tilakana. Di awal Anda hanya mengamati nama dan rupa saja, nama dan rupa saja. Internal, eksternal, masa lalu, masa sekarang, dan masa lampau. Ya, hanya nama. Nah, begitu masuk sama sanya nyana, ke sana kok. Begitu masuk sama sanya nyana di sini, ya, Anda mengamati nama dan rupa, sebab dan akibatnya 11 kategori dengan perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, dukkha, dan anatta, anicca, dukkha, dan anatta. Semakin Anda bisa memahami bahwa nama dan rupa, baik itu kategori nama saja atau rupa saja, atau perbagian pancakanda, nama dan rupa, atau metode 5 kanda, atau metode 12 ayatana, 6 salayatana, 12 ayatana, 18 datu, dan paticca samuppada 12 faktor, ya, yang sebab-sebab bergantungan, itu hanya hasilnya muncul berlangsung padam, muncul berlangsung padam, muncul berlangsung padam, dan Anda renungkan itu dengan anicca, 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 atau dukkha, 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 atau anatta, anatta, berulang kali, internal, eksternal, jauh, dekat, 11 kategori, atau anicca saja, dukkha saja, atau anatta saja, dibagi-bagi terus, sampai Anda bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta, dengan jelas, dengan sangat jelas. Ata Anda sudah mulai digoyang, ya kan? Nah, begitu memahami ini, Anda bisa melihat anicca. Dengan memahami anicca, Anda akan memahami anatta. Ketika sesuatu yang berubah, maka tidak ada inti yang kekal. Ketika sesuatu ini tidak memuaskan, karena selalu berubah, ya kan? Anicca di sini. Dengan pemahaman anicca, Anda bisa menembus dukkha, juga menembus anatta. Semakin matang sama sanya nyana. Jadi sama sanya nyana nanti akan percepat saja ya ininya ya, karena waktunya. Oke, ini pemahaman anicca, dukkha, anatta, muncul berlangsung padam, semua kategori, pancakanda, nama rupa, pancakanda, 6 salayatana, 12 ayatana, 18 datu, dan 12 unsur paticca samuppada. Itu semua hanya anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, ini muncul berlangsung padam. Internal, eksternal, 11 kategori juga, masa lalu, masa lampau, masa sekarang. Semua 6 landasan indera, semua kesadaran nama dan rupa. Nah, berikutnya sama sanya nyana, lalu masuk udaya baya nyana, pengetahuan tentang perenungan kemunculan dan kenyapan. Tadi di sama sanya nyana muncul berlangsung padam. Di udaya baya nyana hanya muncul padam. Ini muncul, ini padam. Karena sebab ini muncul, ini padam. Muncul padam. Jadi satu momen hilang, berlangsung. Jadi cepat sekali, muncul padam, lenyap. Kelenyapan nama dan rupa itu sendiri direnungkan dengan anicca. Anda melihat karakteristik dari nama rupa itu sendiri yang muncul lenyap, Anda tambah lagi dengan anicca, atau dukkha, atau anatta. Lagi-lagi semakin Anda bisa memahami karakteristik dari anicca, dukkha, dan anatta itu sendiri. Anicca, dukkha, anatta, terus seperti itu. Internal, eksternal, seperti itu. Kebijaksanaan Anda semakin mantap, semakin kuat. Ata Anda juga semakin bergoyang gitu. Terus kilesa Anda semakin kendor lagi terus. Nah, masuk lagi ke pengetahuan tentang perenungan kemunculan dan kelenyapan yang kuat. Di sini. Udaya baya nyana yang berikutnya sama juga. Jadi di sini pun hanya lenyap saja di bagian sini. Tadi kan muncul lenyap. Di sini hanya lenyap. Wah, lenyap. Nama rupa hanya karena kecepatannya itu sendiri. Pertama, muncul berlangsung padam, Anda bisa mengamati. Terus karena terlalu cepat jadi muncul lenyap. Akhirnya karena Anda terbiasa melihatnya hanya lenyap dengan perenungan anicca, dukkha, anatta, terus seperti itu. Karena hanya lenyap saja,
maka berikutnya akan muncul bayanyana. Takut Anda, ketakutan secara alamiah akan muncul karena lenyap terus. Nah, ketika ketakutan itu secara alamiah muncul karena Anda melihat kelenyapan dari nama dan rupa itu sendiri, Anda tetap renungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Ini normal. Terus anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta terus. Nah, ketika Anda ada ketakutan yang berkenaan dengan sifat nama dan rupa, lalu muncul lagi adinawanyana, pengetahuan tentang bahaya. Karena lenyap-lenyap terus, bahaya akan pengetahuan tentang bahaya ini muncul. Ini akan muncul secara alamiah. Proses ini akan cepat sekali. Tapi Anda harus tetap konsisten mengamati anicca atau dukkha atau anatta. Lagi, dan lagi. Nah, internal, eksternal, 11 kategori dari berbagai sisi. Nah, ketika Anda melihat bahayanya dari nama rupa, ketika memang nama rupa ini berbahaya, ketika memang nama rupa ini Anda menimbulkan ketakutan, akan ada muncul nibbidanyana, pengetahuan keengganan atau ketidaktarikan terhadap hal yang berbahaya, terhadap hal yang sesuatu yang bikin takut. Mau apa saya? Kenapa saya mesti tertarik? Alamiah. Ini menyebabkan bahaya. Kenapa saya harus tertarik sama ini? Kenapa saya harus suka sama ini? Kenapa saya harus ada keinginan terhadap ini? Kalau itu mengakibatkan bahaya, kalau itu menyebabkan ketakutan. Alamiah muncul nibbidanyana saat itu. Anda udah nggak tertarik lagi terhadap nama dan rupa. Karena memunculkan bahaya, memunculkan ketidaktarikan terhadap nama dan rupa. Ya enggak? Beda dengan melihat wanita cantik kalau kita belum menghamatin, tertarik. Begitu melihat ini nama dan rupa. Ada rasa bahayanya, cuma lenyap, ya kan? Seperti itu. Ada keengganan, Nah, begitu ada rasa keengganan, ketidaktertarikan, Anda tetap merenungkan tentang anicca. Nah, anicca, dukkha, anatta inilah senjatanya. Nah, sampai akhirnya ada keinginan untuk terbebas, untuk meninggalkan ini semua. Ini enggak berguna ini semua. Karena memang enggak tertarik. Jadi buat apa saya mau terbebas? Nah, akan ada feeling dari Anda. Saya bisa nih menembus sotapanna, menembus maggapala. Terus ada feelingnya Anda akan muncul. Saat itu karena memang sudah dekat sekali kan prosesnya, tinggal beberapa pintu lagi aja bisa dikatakan. Nah, ini sangat cepat prosesnya. Setelah itu patisangkanyana, perenungan tentang nama dan rupa itu sendiri. Oh, ternyata memang cuma begini-begini saja nama dan rupa itu. Muncul lenyap terus direnungkan dengan anicca, sehingga akhirnya ketika Anda bisa memahami ini semua, batin Anda jadi tenang. Muncul sangkarupekanyana, pengetahuan tentang ketenang-seimbangan bentukan-bentukan batin. Anda sudah tidak terpengaruh lagi, batin Anda tenang. Lalu ketika itu Anda terus lakukan perenungan anicca, dukkha, anatta, anicca sampai dengan kematangan kebijaksanaan Anda, didorong oleh parami Anda yang kuat dari masa lampau dan usaha sekarang. Akhirnya mulai matang lagi di sini anuloma nyana. Penyesuaian dengan kebenaran, artinya siap-siap Anda untuk masuki maggapala, untuk menjadi Arya. Semakin kuat. Nah, dan proses ini akan cepat sekali. Anuloma nyana, gotrabu nyana. Nah, terus di sini Anda tetap merenungkan anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta, dan pengetahuan tentang jalan adi dunia. Ketika gotrabunyana, momen berikutnya adalah magganyana, magga. Satu magga, saat itu Anda sudah melihat nibbana. Satu magga menghancurkan untuk sotapanna, sakayaditi, wicikita, silabata, paramasa. Hancur 3 kilesa tersebut. Oke. Lalu palanyana minimal 2.
bisa 3, ya kan, pala. Nah, di sini buah hasil duniawi, ya, buah hasil adi duniawi. Palanya berikutnya, momen berikutnya, lalu setelah Anda itu, Anda renungkan, pacawikananyana, berapa kilesa lagi yang ada di saya. Terus Anda mencapai nibbana mengambil objek apa? Kapan Anda mencapai nibbana? Pakai objek apa? Apakah nama saja waktu perenungan nama, atau merenungkan rupa saja, atau nama dan rupa, atau pancakanda? Lalu pada saat Anda merenungkan apa? Anicca, dukkha, atau anatta? Anicca atau dukkha atau anatta? Nah, Anda cek di sana. Gitu. Berapa maga, berapa palanya, lalu lihat kilesanya berapa. Itu ada perenungannya. Seperti itu. Nah, di sana. Nah, saat itu Anda sudah menjadi sotapanna, maga pala yang pertama. Ya, oke. Ketika Anda sudah mencapai sotapanna, jangan leha-leha, jangan happy. Ya, memang sotapanna bisa maksimal 7 kehidupan dilahirkan lagi. Ya, itu maksimal. Kalau dia leha-leha, ya bisa 7 kali. Makanya kalau seorang yang menjadi sotapanna dan maksimal dia 7 kali dilahirkan, itu sotapannanya lemot kalau menurut Bante. Lemot. Ya, dia harus menunggu delay 7 kehidupan. Padahal dia punya potensi yang besar kan, energi yang besar, dia lanjut aja lagi. Dia matangkan lagi aja kebijaksanaannya lebih lanjut dengan cara apa? Dia ulang lagi latihannya dari awal. Mulai lagi dari samasanya nyana ini, dia asal lagi, makanya repetition is necessary. Seorang Arya pun harus mengulang lagi latihannya. Jadi kalau Anda disuruh latihan Anapanasati, ulang lagi, jangan bosan-bosan. Ini modal Anda. Iya, jangan bosan lagi. Ya oke, Bante terus saja. Arya aja harus ngulang lagi. Dia sotapanna selesai. Lah berikutnya mau jadi sakadagami bagaimana? Latihan lagi kan? Ya enggak? Latihan lagi, ulang lagi dari samasanya nyana. Nah, di sini ketika Anda sudah, yang tadi Bante bilang, ketika Anda melatih semua latihan ini, lihat kecenderungan Anda, bagian mana latihan Anda yang bikin Anda lebih happy, lebih senang. Nah, kualitas itu yang Anda emphasize di sini. Lalu Anda pada saat perenungan apa? Perenungan nama atau rupa, atau nama rupa, atau pancakanda, atau 12 ayatana, atau 18 dhatu, dengan anicca atau dukkha atau anatta. Ketika Anda sudah tahu mana yang nyaman untuk Anda, emphasize di sana, tekankan pelatihan Anda di sana, ulang-ulang lagi, entah di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Terus ulang-ulang lagi, sampai akhirnya matang, terus diulang-ulang, kebijaksanaan Anda matang, Anda tembus sakadagami, magapala yang kedua. Ulang lagi, anagami. Ulang lagi, sampai akhirnya arahat. Cepat sekali ya arahat ya, sadu. Ya, itulah proses pengulangan untuk menjadi arahat. Ya, jadi kan diulang lagi. Dan ini prosesnya secara sistematis. Ya, jadi caranya ada kan, ya kan. Jadi bisa nggak magapala ditembus menurut Anda sekarang? Bisa kan? Bisa nggak mencapai arahat pada kehidupan sekarang? Suaranya lebih kencang saat ini. Ya kan? Buddha mengatakan selama para biku yang ada yang melaksanakan dhamma dan winaya dengan baik, maka dunia tidak akan kekurangan arahat. Pegang di sana. Gitu. Ya kan? Dhamma dan winaya, inilah latihannya. Inilah latihannya, dhamma dan winaya, inilah dhammanya, winayanya, silanya. Yang Bante sudah bilang tadi, sila, samadhi, dan panya.
Ya kan, cita, sila, wisudi, cita, wisudi, terus semuanya 7 pemurnian ini. Makanya dibilang tepat, the only way. Inilah satu-satunya cara, nggak ada cara lain untuk mencapai kesucian. Kalau Anda memang berniat untuk mencapai kesucian, untuk terbebas dari penderitaan, praktek ini, gunakan kesempatan ini, gunakan alat ini dengan baik. Anda punya kesempatan untuk menjadi arahat sekalipun pada kehidupan ini. Jadi 3 poin terjawab ya. Bisakah diulang yang depan? Oke. Apakah meditasi dapat membuktikan kelahiran sebelumnya? Bisa. Bagaimana tahap pencapaian jana? Anda sudah tahu. Ya kan? Apakah pencapaian kesucian maga dan pala sesuatu yang memungkinkan? Sangat mungkin, sangat mungkin.